Iya. gue pengalaman kalau beginian. Ya, tapi apapun itu aku mohon maaf sama semua masyarakat ya kalau misalkan atas kejadian ini jadi banyak kesalahpahaman. Yang jelas di sini aku menjelaskan dengan seada-adanya karena BPOM pun mengatakan tidak terdaftar, ya memang tidak karena itu nama treatment gitu ya. Eksklusif DRG ceritain semuanya di podcast Densu. Waduh. Gue baru aja nonton podcastnya Bang Densu, dan di situ DRG ceritain semua kronologinya mulai dari awal. Di sini gue nggak mau jelasin semuanya karena lumayan panjang. Tapi ada poin yang menarik banget menurut gue soal produknya DRG yang katanya nggak BPOM. Di podcast ini DRG ceritain soal masalah BPOM itu. Dia bilang kalau produk yang dipermasalahin itu udah dapat izin edar dari Kemenkes di tahun 2023. Tapi November 2024 izin edarnya dicabut sama BPOM. Nah, untuk masalah dicabut itu DRG juga kurang tahu permasalahannya kenapa. Tapi DRG nggak permasalahin itu karena dia bilang produk itu udah nggak dipakai lagi dari bulan Mei 2024. Terus DRG juga jelasin kalau yang dijual di e-commerce itu bukan produknya, tapi treatmentnya. Jadi skemanya DRG itu jual ke e-commerce berupa voucher. Nah, paket yang diterima sama pembeli itu nantinya bukan produk, tapi voucher. Voucher itulah yang dibawa ke klinik untuk klaim treatment tersebut. Di sini gue nggak berpihak ke siapa-siapa, gue pure ngejelasin apa yang diomongin sama DRG di podcast tersebut. Gimana pendapat lo? Coba tulis di komentar. Kontrak rumah gara-gara aku tuh anak orang kaya ceritanya. Ceritanya tuh anak orang kaya, dia juga sama. Dulunya namanya kan masuk kedokteran gak mungkin dong gitu kan. Sampai akhirnya suami aku berhenti buat kuliah. Suami aku cari duit buat bayarin aku kuliah. Jadi banyak yang berseliweran katanya anak orang kaya, anak orang kaya. Ya ini sebenarnya orang kaya tapi katanya berjuang dari nol. Nah, banyak orang yang nggak tahu bahwa ya ini alasannya gitu. Nggak jelas cangkemmu. Kemarin bilang aku anak orang kaya, suamiku anak orang kaya, aku dinikahkan sama mamaku. Sekarang ceritanya beda lagi. Drama queen. Aku tuh orang susah dari zaman dulu. Suamiku sampai berhenti kuliah menyekolahkan aku. Lah terus suamimu katanya juga punya gelar. Terus gelarnya gimana kalau dia berhenti? Kok sekarang ada gelarnya? Aduh, kasih paham. Itu podcastnya Bang Densu sama Dokter Reza tuh sampai gue nonton berkali-kali loh. Sampai gue putar lagi, ulang lagi. Waktu di awal kan dia bilang tuh kalau yang dia jual itu adalah vouchernya ya kan. Jadi vouchernya untuk kita tuh treatment ke kliniknya gitu kan. Tapi di akhir waktu dia ngomong, waktu ditanya sama Bang Densu, kok Nikmir bisa dapet gitu kan. Terus dia baru bilang kan, iya soalnya waktu itu kita masih jual sebelum izin edarnya dicabut tahun 2024. Hah? Akhirnya gue puter lagi tuh ke depan. Lah, pertama lu bilangnya voucher yang lu jual. Terus kenapa di akhir lu bilangnya iya soalnya waktu itu izin edarnya belum dicabut, jadi kita masih jual produknya. Lah, gimana dong? Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Guys, kalian udah nonton belum podcastnya Bang Densu? Bang Densu kan tanya tuh sama DRG gini, ini jujur aja, kamu maunya Nikita masuk penjara apa gimana? Dia bilang begini, aku berharap aku tuh dikembalikan ke asalku dengan penuh ketenangan. Ke asalmu? Maksudnya ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala? Meninggoy gitu? Kamu tuh ditanya apa, jawabnya apa? Intinya dia tuh pengen tenang seperti dulu, kembali bekerja seperti dulu gitu. Terus Bang Densu nanya lagi, tapi apakah dengan memasukkan Nikita ke dalam penjara itu semuanya bisa kamu dapatkan, katanya. Terus DRG bilang gini, itu nggak tahu lagi harus bagaimana. Aku udah melakukannya semuanya, aku udah memberikan semuanya, katanya. Tapi kan ada oknum-oknum yang memanfaatkan kelemahan saya, katanya. Kamu gak sadar itu di samping kamu itu siapa? Dia itu nepos. Ular sanca itu. Nepos. Karena aku udah bilang DRG, kamu tuh jangan memberikan ruang untuk nepos itu masuk ke dalam masalah kamu dan Nikita. Dia gak peduli sama masalah kamu. Dia cuma maunya Nikita tuh masuk penjara. Udah itu yang dia inginkan. Lewat masalah kamu dengan Nikita.
Kan Bang Densu kan bilang gini, itu kan kita masuk penjara juga kan, netizen kan gak akan berhenti untuk ngejar-ngejar kamu apa. Gak akan berhenti netizen, gak akan berhenti. Aku akan terus mengkomen-komen. Benernya, di sini tuh aku kasihan sama DRG guys, sumpah. Aku kasihan sama dia. Ya walau bagaimanapun, aku ya gimana lah. Masa seorang dokter mau gitu aduh, sampai si Nepos. Ini intinya Nepos ini. Tolonglah, ini para oknum-oknum penegak hukum. Coba kalian proses si Nepos itu. Jangan mempertontonkan kepada kami seolah-olah dia itu kebal hukum. Kalian nggak ada kita yang mau periksa si Nepos itu, dengan berbagai isu-isu miring sekarang yang sedang menghampirinya, Karena nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Itu yang jojo gitu-gitu, Kenapa sih nggak mau di ini? Takut kalian, Kenapa itu kalian jangan mau harga diri kalian diinjak-injak oleh seorang Nepos? Emang dia siapa? Dia juga bukan avatar. Gak usah takut. Ada pendukungnya DRG bilang gini, aku tuh nggak tahu lagi harus memberikan penjelasan apa kepada para pendukung Nikita. Rata-rata yang mendukung Nikita itu sumber SDM-nya katanya rendah. Maksud kamu SDM aku rendah? SDM aku ini premium, super premium, Pro Max lagi. Kok bisa dia bilang begitu? Soak. Kamu tuh jangan asal komen. Kamu tuh jangan keluar dari substansi. Ini yang lagi di review skincare. Cuma yang memperkeruh masalah ini si Nepos. Terus yang mencari-cari Nikita itu junjunganmu, si DRG. Kalau misalnya memang Nikita menerima suap, harusnya si DRG juga harus ikut diproses. Yang menerima dan memberi itu sama-sama bersalah. Harusnya begitu dong. Itu biar fair. Tapi gak ada unsur pemerasannya karena DRG sendiri dengan sukarela mencari-cari Nikita. Terus di situ ada kesepakatan. Jangan menyalahkan pendukungnya Nikita dong. Setiap orang itu punya cara pandangnya sendiri, guys. Kalian gak bisa memaksakan cara pandang kamu harus sama dengan cara pandang orang. Dan aku juga gak pernah maksa-maksa kalian itu untuk mendukung Nikita. Yang mau-mau aja mendukung. Yang mampu-mampu aja. Soak. Capek aku Kontrak rumah gara-gara aku tuh anak orang kaya ceritanya kan anak orang kaya dia juga sama. Dulunya namanya kan masuk kedokteran gak mungkin dong gitu kan. Terus mama aku suruh aku nikah. Pada saat itu aku dinikahkan sama kakek nenek aku sama kakek aku. Dinikahkan sama nenek aku dinikahkan sama suami aku, bukan sama mamaku. Terus pada saat itu mamaku semakin parah sampai akhirnya suami aku berhenti buat kuliah. Suami aku cari duit buat bayarin aku kuliah. Jadi banyak yang berseliweran katanya anak orang kaya. Ya ini sebenarnya orang kaya tapi katanya berjuang dari nol. Namanya orang yang nggak tahu bahwa ya ini alasan ini. Aduh, lu ya Buntes ya, Bunda Tessa. Lu kalau nggak bisa nonton konten dengan baik dan nggak bisa memahaminya, lu mending nggak usah reaction deh. Gue tahu lu di sini mempermasalahkan terkait dengan kontennya Dr. Reja ini bersama si Atta Halilintar dan istrinya, yang dimana dia di situ mengatakan bahwasanya dia adalah anak orang kaya gitu, lalu disuruh nikah sama mamanya. Lalu kemudian lu bandingin sama kontennya Dr. Reja ini bersama Densu, yang mana Dr. Reja di sini mengatakan kalau dia dinikahkan oleh kakek neneknya. Lu ngerti nggak sih? Pada saat itu orang tuanya, mamanya itu memang nyuruh dia nikah. Namun seiring berjalannya waktu, keadaan mamanya ini memburuk. Keadaan mamanya ini semakin parah. Lalu oleh kakek neneknya lah yang menikahkan dia sama suaminya yang sekarang itu, yaitu Dr. Mufid. Dan terkait dengan perkataan Dr. Reja di kontennya Atta Halilintar yang dia mengatakan dia anak orang kaya, memang dia benar anak orang kaya pada saat itu. Makanya dia bisa masuk kuliah kedokteran. Namun hubungan antara ibu dan bapaknya itu tidak baik sehingga berpisah. Lalu disitulah pemicu orang tuanya atau mamanya ini bangkrut, Buntes. Dan Dr. Reja juga mengatakan di podcastnya Densu ini ya, setelah dia masuk kuliah kedokteran di tengah jalan itu terhenti. Karena apa? Ekonomi mamanya itu memburuk, Buntes. Lu nggak dengar juga apa yang disampaikan oleh si Chris ini,
sepupunya dari dokter Eja Gradis ini ya. Waktu dia di umur belasan tahun ya, orang tua atau mamanya dari dokter Eja Gradis ini selalu memberikan hadiah atau memberikan uang sesuai dengan umurnya si Chris itu waktu ulang tahun. Ketika dia berulang tahun yang ke-11, mamanya dokter Eja Gradis ini memberi si Chris ini 11 juta. Di umur 12 tahun dikasih 12 juta dan begitu seterusnya. Chris ini juga mengatakan bahwasanya pada saat itu orang tua dari Eja Gradis ini memang orang kaya, buntes. Nah, untuk melanjutkan kuliah kedokteran dokter Eja Gradis ini, suaminya lah yang berhenti sekolah dulu agar bisa ya bersama-sama berjuang untuk melanjutkan sekolah kedokteran dokter Eja Gradis ini. Memang lo buntes. Lah kalau udah ujur itu ya udah tenang aja di rumah, nggak usah pansos. Siapa sih yang briefing lu buntes? Siapa? Kenapa buntes itu begitu? Baiklah, maka dapat kita simpulkan dokter sekaligus pengusaha Glavitsa Estetik Klinik Reza Gladys akhirnya angkat bicara terkait tudingan penggunaan produk ilegal dan klinik kecantikannya. Nama Reza sempat menjadi sorotan setelah berseteru dengan artis Nikita Mirzani. Kini ia menghadapi tuduhan serius soal keilegalan produk perawatan di kliniknya. Dalam tayangan podcast bersama Denny Sumargo, Reza menjelaskan secara detail mengenai produk yang disebut-sebut berbahaya dan tidak memiliki izin. Ia menyebut bahwa produk tersebut adalah Riber Skin yang namun dipakai oleh banyak klinik kecantikan di Indonesia. Menurut Reza, salah satu komponen dari perawatan yang menjadi permasalahan adalah jenis jarum yang dalam proses treatment. Namun ia menegaskan bahwa jenis jarum tersebut merupakan jarum superficial dan bukan jenis untuk pengambilan darah. Jarum itu sudah ada izin Kemenkes sejak 4 Januari 2022. Bukan jarum suntik untuk ambil darah dan saya bawa buktinya langsung, kata Reza seperti berita Jateng TV kutip dari kanal YouTube Denny Sumargo pada hari Rabu 6 Agustus 2025. Lebih lanjut, Reza menegaskan bahwa produk tersebut bukan produk pribadinya. Ia membeli produk tersebut dari vendor resmi, sebagaimana praktik umum yang dilakukan banyak klinik kecantikan lainnya. Ia pun menekankan bahwa sebelum menggunakan produk apapun, pihak klinik selalu memastikan ada izin resmi dari BPOM dan Kemenkes. Produk itu bukan milik saya, tapi dari vendor. Kita pakai karena memang sudah ada izin BPOM dan Kemenkes. Biasanya memang begitu, kita baru pakai kalau sudah ada izin keduanya, jelasnya. Reza juga mengklarifikasi bahwa dirinya memang sempat menjual layanan treatment menggunakan produk tersebut pada tahun 2023, termasuk melalui penjualan voucher secara online. Namun ketika BPOM mengumumkan pencabutan izin edar produk tersebut pada November 2024, ia mengaku sudah menghentikan distribusinya sejak bulan Mei 2024. Pas BPOM umumkan itu, saya pikir untung kita sudah tidak pakai lagi, tapi saya juga tidak tahu kenapa BPOM mencabut izin produk tersebut. Kami tidak pakai lagi karena memang tidak beli dari vendor itu sejak Mei, katanya. Reza juga menunjukkan berbagai dokumen pendukung seperti izin BPOM dan Kemenkes atas produk dan perlengkapan treatment, termasuk komponen jarum yang sempat publik permasalahkan. Ia berharap dengan penjelasan dan data yang ia bawa, masyarakat bisa menilai secara objektif dan menghentikan narasi bahwa kliniknya menggunakan produk berbahaya. Semua sudah ada izinnya lengkap, saya rasa masyarakat berhak tahu. Klarifikasi ini agar tidak salah resepsi, tutupnya. Sekian saja informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.